Kelebihan dan kekurangan para perantau adalah dia pergi 15 tahun lalu. Bahasa yang dia bawa adalah bahasa 15 tahun lalu. Ketika dia pulang, bahasa di kampung sudah berubah. Bahasa ini kan dinamis. Waktu dia pergi tidak ada bro, minum kopi tidak ada bro dulu. Sekarang bro, apa katanya? Kenapa bro gay? Orang bilang, ya memang itu berubah. Dia lahir ketika bro itu ada. Nah, masalah rantau kemudian adalah komunikasi dengan kampung individu per individu. Pulang kampung hari lebaran dulu nih, sekarang enggak ya. Lagak di kampung gua hendak tahan. Lagak itu mungkin biasa-biasa saja. Cuman orang kampung cemehnya kadang atau lagaknya berkelebihan, orang kampung cemehnya ketik. Mana betul? Manakah yang benar? Ini adalah residu budaya Minangkabau ya. Saya pernah melihat perantau ini tidak pulang dengan pesawat atau dengan mobil, tapi dia charter taksi kuning dari bandara BIM dulu untuk pulang kampung agar terkesan dia dari bandara. Nah, begitu gengsi. Kenapa gengsi seperti ini? Karena perantau itu harus berhasil. Dia menjaga nama baik dia, nama baik orang tuanya, tapi menumpang di situ gengsinya. Ada yang pulang lurus-lurus saja, ya joto, tidak ada piti, tidak balai. Ada yang pulang kemudian tak kembali lagi ke rantau. Dan tak ke marantau dan tak taluk dan di kampung saya. Nah mati dari kampung. Di rantau tak taluk ada. Kenapa harus gengsi? Karena selama ini cerita yang diberikan oleh para pendahulu pada orang kampung rantau itu berhasil. Dan memang banyak yang berhasil. Kalau tak berhasil dengan pulang kan itu dia rantau dan pajabuan tapi taraga di kampung pulang atau bini menyesak pulang kampung atau awak nak kabar bini dan di rumah kalau tidak diturik nyambi dia kumbang putih kaki dan pulang juga gini gitu. Seperti itu. Jadi gengsi itu adalah sifat manusiawi orang per orang. Ada yang menonjol, ada yang tidak. Ada yang diperlihatkan, ada yang disembunyikan. Kalau pulang kampung, berapa biaya pulang kampung? Lebih banyak untuk transportasi, untuk filantropi baru untuk diri sendiri. Jadi sekitar 70% uang yang dibawa ke kampung itu bukan untuk dia, tapi untuk ongkos, untuk mama, untuk ponakan, untuk emak, untuk kawan, untuk minum di lapau. Kalau tidak pandai-pandai berbelanja, tak kapuang kampung karena habis uang. Itu kalau rantaunya rantau biasa-biasa saja. Tapi kalau udah berpunya, dijapui orang je frider. Dijapui di frider, dibawa ke kantor gubernur, dibawa ke kantor bupati. Nah biasanya perantau ini kalau pulang kampung, pulang bersama, pulang 100, kembalinya bisa 150 membawa orang, adiknya, menekannya. Jadi itu makin banyak perantau Minang. Nah, kelebihan dan kekurangan para perantau adalah dia pergi 15 tahun lalu. Bahasa yang dia bawa adalah bahasa 15 tahun lalu. Ketika dia pulang, bahasa di kampung sudah berubah. Bahasa ini kan dinamis. Waktu dia pergi tidak ada bro, minum kopi tidak ada bro dulu. Sekarang bro, apa katanya? Kenapa bro gay? Orang bilang, ya memang itu berubah. Dia lahir ketika bro itu ada. Jadi ada dinamika bahasa yang berubah. Biasanya pada bahasa. Dulu orang pakai sarung, sekarang orang berjaket. Dulu orang menemui kawawak lah, kini yuk ngopi yuk. Nyem motor entah. Dulu tidak ada seperti itu. Dia pergi merantau, dulu belum ada motor, belum ada Honda. Ada sekat bahasa gitu ya. Ada kata-kata yang dulu dia punya sekarang sudah tidak diucapkan lagi. Dan dia mengkritik itu. Dan tidak ada orang kampung. Iyo lo, nah ada yang tidak menengah, mengecek siang. Sebelum ada orang kampung gitu. Orang awak kan kalau sindia menjadi nomor 1, nomor 2 aja. Nomor 3 baru orang lain. Siapa yang harus mengkritik orang Minang? Ya perantau. Jadi jangan dibilang orang perantau itu suka mengkritik. Dia memang ingin mengeluarkan isi hatinya. Biarkan saja, ambil mana yang perlu. Itu karena dia pulang kan untuk cinta kampungnya. Kalau dia ngeritik ya kan dia kritik. Biasa. Perantau itu dikritik juga tidak apa-apa. Kritik itu kan untuk koreksi pada kawan kita. Yang kawan itu saling kritik. Pokoknya kampung dan rantau adalah sahabat. Minangkabau adalah rumah kita, rantau adalah rumah kedua. Jangan saling merendahkan. Karena kita adalah
orang-orang yang menggunakan otak untuk membangun masa depan diri, keluarga, dan suku bangsa. Para perantau pemula dan perantau lama itu persepsinya terhadap kampung berbeda. Perantau pemula bilang, "Nggak lama lah di kampung, nggak segala nggak bisa, segala itu." Itu ada anggapan seperti itu. Ada juga yang bilang, "Nggak, wah ingin merantau saja, dia nggak mau memburukkan kampungnya, walaupun menurut dia buruk." Nah, itu manusiawi saja, tapi kata kawan saya sering perantau-perantau pemula memburuk-burukkan kampung. Nah, kalau iya, sebaiknya tidak dilakukan. Juga begini, kenapa banyak LGBT? Iyalah banyak LGBT di kampung ini. Iyalah banyak WTS di kampung ini. Iyalah banyak AIDS di kampung ini. Model itu mana kampung awak ini? Baku saburu itu mana? Nah, kan gitu ya. Banyak narkoba di kampung awak ini. Iya, seperti itu. Memang segala banyak di Indonesia, segala banyak Minangkabau ini remuk oleh sistem pengamanan, keamanan, pemerintahan yang tidak kuat. Bukan hanya Minangkabau, Sumatera, Jawa, segala macam anak-anaknya rusak oleh orang-orang jahat yang menjual narkoba, yang mengajak anak-anak menjadi rusak. Jadi bukan hanya Minang. Sekuat tenaga dipelihara oleh nenek mak di kampung. Bahwa nenek mamak kurang, iya. Bahwa adat makin kurang, iya. Bahwa agama kuat, iya. Bahwa di satu sisi agama lemah, iya. Bahwa banyak yang suka hatinya aja, iya. Yang kehendak hatinya saja yang dikehendaki, iya ada. Ini namanya kurva normal. Kakinya seimbang dan di atasnya yang banyak itu adalah yang seperti yang Anda tinggalkan dulu. Juga ada keluhan, dulu datuk nenek mama itu berwibawa, sekarang kenapa tidak? Dulu rumah gadang banyak, sekarang kenapa tidak? Datuk juga banyak merantau, kenapa itu berubah? Karena perubahan alam, karena perubahan cara pikir, karena perubahan dinamika seperti gesekan gempa bumi, banyak yang berubah. Adat berubah, pemakaian adat berubah, fungsi datuk berubah oleh rumah tangga domestik, peran ayah makin kuat, surau tidak ada. Sekarang ada surau, tapi tak seperti surau lagi. Sekarang ada mobil, tapi tak seperti mobil dulu lagi. Kondisi yang berubah ini siapa yang salah? Alam. Jangan alam pula yang disalahkan, jangan orang kampung, jangan orang rantau. Ini perubahan ini selalu terjadi di mana saja. Tetapi pondasinya, filosofinya, akar tunggangnya tidak berubah. Yang sedang terjadi adalah sebagian kita lengah akan potensi kekayaan peradaban Minangkabau. Untuk itu, kampung dan rantau, rumah pertama, rumah kedua, kalau memang harus dibangun, bersatulah lewat keluarga atau lewat apa saja, membangun pondasi Minangkabau lagi. Apa pondasi Minangkabau? Bangun suku kalian masing-masing. Bangun suku, setelah suku satu negari, 4 suku masing-masing membangun rumahnya, keluarganya, sukunya, kemudian negarinya. Makin maju sebuah bangsa, makin modern sebuah bangsa, makin hebat sebuah bangsa, kerinduan akan masa lalu makin kuat. Hal-hal alami makin diinginkan. Orang ingin ke sawah, orang ingin membajak, orang ingin main ketapel, tapi apalagi orang ingin hidup di rumah yang sederhana. Orang ingin hidup di rumah kayu. Kenapa kita, terutama juga para perantau yang punya uang, tidak membangun rumah di kampung? Rumah kayu sebagai villa, dikasihkan kemenakan, dibuat dua dan segala macam. Karena hal-hal alami itu adalah kerinduan setiap orang untuk hidup damai. Hidup damai di rumah pertama, akibat uang dari rumah kedua adalah sesuatu yang luar biasa nikmatnya. Setiap perantau, siapapun itu, selalu rindu bau tanah di belakang rumahnya dan rindu masakan ibunya. Rindu itulah yang engkau bayar dengan membangun kampung halaman. Kalau Anda punya uang. Kalau tidak, bekerjalah keras seperti biasa dan nikmati hidup apa adanya. Rantau dan kampung, rantau dan kampung adalah teraju yang sangat kuat di Minangkabau dan kita harus menjaga itu. Jangan saling mencaci, jangan saling menghina, tetapi mari saling memuji. Minangkabau, negeri tercinta. Panik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa. Yang penting hati dan real adalah apa?